Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Alamsah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai routing. Nah, routing merupakan proses penentuan jalur terbaik untuk mencapai network tujuan. Routing juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan paket data dari source ke destination, di mana keduanya berada pada network yang berbeda. Routing mengacu pada OSI layer, maka proses routing terjadi pada layer ketiga, yaitu network layer, yang berkaitan dengan pengalamatan IP. Nah, untuk mengimplementasikan teknik routing dalam sebuah jaringan, diperlukan peralatan perantara yang disebut router. Oke, kita masuk ke klasifikasi routing. Jadi, klasifikasi routing itu dibagi menjadi dua, ada static routing dan ada dynamic routing. Untuk yang static routing, routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Jadi dia secara manual. Lalu untuk yang dynamic routing, routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Oke, di sini kita bisa membahas mengenai konsep dynamic routing. Jadi, dynamic routing itu terbagi menjadi dua. Ada yang IGP dan ada juga yang EGP. Oke, kita bisa lihat di sini. Jadi, IGP itu merupakan kepanjangan dari Interior Gateway Protocol. Dapat digunakan pada intra-autonomous system routing dan diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi, contohnya seperti sekolah atau kampus, perusahaan, atau institusi lainnya. Lalu untuk yang EGP memiliki kepanjangan Exterior Gateway Protocol. Dapat digunakan pada Inter-Autonomous System Routing. Diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Contohnya seperti ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Nah, lalu untuk contoh protokolnya kita bisa lihat di sini. Untuk yang IGP, untuk contoh protokolnya itu ada Distance Vector Routing Protocol, lalu ada Link State Routing Protocol. Nah, pada Distance Vector Routing Protocol ada yang namanya RIP versi 1, ada yang namanya RIP versi 2, dan ada yang namanya IGRP. Lalu untuk bagian link state ada yang namanya OSPF, ada yang namanya ISIS, dan lalu yang hybrid ini adalah gabungan dari keduanya. Ada yang namanya EIGRP. Lalu untuk contoh protokol EGP ini cuman ada satu yang dapat kita ketahui, yaitu cuman BGP. Selanjutnya kita akan membahas mengenai routing table. Jadi routing table itu berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu, dan routing table juga berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing route. Nah, routing table terbentuk dari semua rute yang berasal dari Dynamic Routing Protocol, dan routing table juga terbentuk dari semua rute untuk network yang directly connected ke router. Dan routing table terbentuk dari konfigurasi tambahan atau konfigurasi manual. Nah, di sini terdapat simbol-simbol. Oke, kita bisa lihat di sini. Jadi di sini terdapat simbol-simbol yang
sudah didefinisikan. Untuk D itu merupakan dynamic, untuk A itu merupakan aktif, untuk C itu merupakan connected, dan untuk S itu merupakan static. Nah, di sini ada DAC itu berarti merupakan dynamic, active, connected. Dan di sini ada AS itu merupakan active static. Berarti dia konfigurasi yang dilakukan dengan secara statik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai static routing. Jadi yang pertama ada konsep static routing. Nah, static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Untuk contoh, misal ketika kita memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang, setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Nah, ketika kita ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat, maka dalam hal ini routing dapat digunakan. Nah, static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Jadi pada static route perlu menambahkan parameter routing seperti DST address dan gateway-nya secara manual ke dalam routing table. Lalu untuk rumus static routing itu mau kemana, lewat mana. Lalu static routing juga mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil. Lalu static routing membutuhkan resource yang ringan dan tidak cocok digunakan untuk jaringan dengan skala besar. Nah, static routing itu melakukan manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Lalu di sini juga kita akan membahas mengenai studi kasus, di mana studi kasus pertama kita akan static routing dengan menggunakan 2 router terlebih dahulu, lalu static routing dengan 3 router, dan static routing dengan 4 router. Selanjutnya kita akan coba untuk studi kasus static routing, yaitu ada static routing 2 router, static routing 3 router, dan static routing 4 router. Oke, jadi gambarannya seperti ini. Kita bisa masuk ke topologi kita. Nah, di sini kita bisa sambungkan router 1 ini ke ISP. Dan di sini juga sudah ada beberapa IP yang sudah kita definisikan. Oke, di sini kita bisa masuk ke router 1. Di sini kita login menggunakan admin, lalu enter. Untuk passwordnya kita kosongkan. Nah, di sini kita klik N, lalu kita Ctrl C. Nah, kita bisa mainkan konsolnya. Lalu kita coba untuk cek IP address-nya terlebih dahulu. IP address print. Nah, dia pada address 1 mendapatkan IP 192.168.119.167 pada bagian ether 1. Oke, di sini kita bisa ketikkan. Di sini kita ketikkan untuk IP yang mengarah ke ISP 192. Oke, di sini kita ketikkan 192.168.119.167/24. Oke, di sini kita taruh pada bagian router 1 di sini. Nah, lalu kita juga bisa masuk ke router 2-nya. Oke, di sini kita masuk ke router 2-nya. Di sini login menggunakan admin. Lalu kita kosongkan. Ini klik N. Lalu di sini Ctrl C. Kita mainkan konsolnya. Nah, jika kita coba cek IP address-nya,
maka dia belum mempunyai IP address. Nah, dia tidak mempunyai IP address. Oke, di sini kita coba sambungkan untuk router 1 ke router 1, sambungkan ke router 1. Nah, lalu di sini kita bisa sambungkan juga ke PVC 1, PVC 2. Oke, untuk router 1 terlebih dahulu ke PVC 1 kita rapihkan, dan router 2 ke PVC 2. Oke, kita rapihkan. Jadi nantinya si router 1 pada bagian Ether 2 akan mendapatkan IP 10.10.10.1, dan router 2 pada bagian Ether 1 akan mendapatkan 10.10.10.2. Oke, kita iniin. Lalu untuk IP yang mengarah ke klien pada router 1 akan mendapatkan 192.168.1.1. Kita taruh di sini. Lalu untuk yang 1.2 di sini pada PVC 1, dan untuk yang 2.1 di sini pada Ether 2 pada router 2. Lalu untuk yang 2.2 pada PVC 2. Nah, di sini kita bisa masukkan untuk IP networknya pada router 1 yang mengarah ke PVC 1. Itu IP networknya kita isikan 192.168.1.0. Oke, kita bisa apply. Lalu kita juga isikan yang dari router 1 ke router 2. Oke, kita isikan 10.10.10.0. Kita apply. Nah, kita juga bisa isikan pada router 2 yang mengarah ke klien. Kita isikan networknya. Networknya itu 192.168.2.0. Oke, kita apply. Lalu kita bisa coba untuk masuk ke Winbox-nya. Oke, di sini kita buka Winbox. Kita masuk. Nah, di sini kita masuk menggunakan IP address. Lalu di sini kita bisa melakukan addressing untuk yang router 1 terlebih dahulu. Oke, ke menu IP lalu address. Nah, di sini untuk yang Ether 1 sudah ada. Kita akan menambahkan untuk yang Ether 2 dan Ether 3. Oke, kita tambahkan 10.10.10.1. Jangan lupa prefix-nya. Lalu interface-nya Ether 2. Lalu kita apply. Oke. Dan untuk yang Ether 3 192.168.1.1. Jangan lupa prefix-nya. Lalu interface-nya Ether 3. Lalu kita apply. Oke. Mungkin ini saja untuk addressing dari router 1. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu tool untuk mengaktifkan Romon agar router 2 bisa connect ke Winbox-nya. Oke, di sini kita centang. Lalu kita apply. Oke. Lalu kita juga harus mengaktifkan Romonnya pada router 2. Di sini kita bisa masuk ke tool, lalu Romon, lalu set, enable, sama dengan yes. Nah, dia sudah bisa. Oke, kita coba untuk ke Winbox-nya. Jadi di sini kita pergi ke more, lalu new Winbox. Tunggu. Nah, di sini kita bisa connect to Romon.
Lalu ada yang namanya McRotic, identitinya. Ini merupakan router 2. Nah, di sini kita bisa settingkan untuk addressingnya. Di sini kita bisa melakukan addressing pada router 2. Kita pergi ke menu IP, lalu kita tambahkan untuk yang Ether 1 terlebih dahulu. 10.10.10.2, jangan lupa prefix-nya. Lalu untuk interface-nya di Ether 1 kita apply OK. Dan untuk Ether 2 yang mengarah ke klien 192.168.2.1/24. Di sini Ether 2 kita apply lalu OK. Nah, mungkin ini saja untuk melakukan addressing pada router 1 dan router 2. Selanjutnya kita akan coba untuk mengganti hostname-nya terlebih dahulu agar tidak terlalu ribet. Oke, di sini kita bisa masuk ke sistem, lalu identity, set name sama dengan untuk router 1 misal saya kasih nama router 1, saya enter. Jika kita coba print, nah dia sudah berganti menjadi router 1. Lalu kita coba untuk yang router 2, sistem, identity, set name, lalu namanya router 2. Oke, jika kita coba print, nah dia sudah berganti. Lalu kita juga akan melakukan addressing pada PVC 1 dan PVC 2. Oke, di sini kita bisa nyalakan terlebih dahulu. Nah, untuk menambahkan IP pada PVC client itu, kita cukup ketikkan IP, lalu masukkan IP yang digunakan 168.1.2, jangan lupa prefix-nya. Lalu untuk gateway-nya IP dari Ether 3 yang mengarah ke PVC 1. Oke, kita ketikkan 192.168.1.1, kita enter. Nah, jika kita coba lihat show IP, nah dia sudah ada 1.2. Lalu kita melakukan yang PVC 2. Jadi IP 192.168.2.2. Lalu untuk jangan lupa prefix-nya. Lalu untuk gateway-nya IP Ether 2 dari router 2 yang mengarah ke klien. Oke, di sini kita bisa masukkan 192.168.2.1. Kita enter. Lalu kita coba lihat show IP. Nah, dia sudah ada. Lalu kita akan coba untuk dari PVC 1 ping ke PVC 2 atau dari PVC 2 ping ke PVC 1. Oke, kita coba dulu dari PVC 1 ping 192.168.2.2. Nah, dia belum bisa. Oke, di sini kita bisa masuk ke router satunya. Di sini kita bisa pergi ke menu IP route. Nah, di sini sudah ada beberapa network. Jadi ada yang 10.0 dan ada yang 1.0. Nah, kita belum menambahkan yang 2.0. Oke, jadi kita tambahkan dari router 1. Misal ingin ke network 2.0, itu dia lewat mana? Nah, dia lewat yang Ether 1 yang memiliki IP 10.2. Karena rumusnya itu mau ke mana lewat mana. Nah, kita bisa isikan 192.168.2.0/24. Dan untuk gateway-nya kita isikan gateway Ether 1 yang berada di router 2. Oke, kita isikan 10.168.2.0.
10.10.2. Oke, kita bisa apply. Oke. Nah, dia sudah ada informasi AS. AS itu berarti aktif statik. Lalu kita bisa melakukan juga di router 2. Nah, di sini kita pergi ke IP, lalu root. Di sini kita belum tambahkan network yang 1.0. Oke, kita coba tambahkan 192.168.1.0. Jangan lupa prefixnya. Lalu untuk gateway-nya, karena dia dari router 2 ingin ke 1.0, maka dia melewati yang ether 2 dari router 1 ini. Oke, kita isikan 10.10.10.1, lalu kita apply. Nah, dia sudah ada informasi AS. Lalu kita coba untuk ping dari PPC 2 ke PPC 1, 192.168.1.2. Nah, dia sudah bisa. Lalu kita juga akan mengembangkan topologi kita menjadi 3 router. Di sini kita bisa tambahkan node, lalu mikrotik. Nah, di sini untuk namanya kita bisa ganti router 3. Lalu untuk QEMU optionnya kita hapus aja. Lalu bisa save. Nah, di sini bisa kita jalankan agar gak terlalu lama nantinya. Lalu kita juga bisa tambahkan PPC. Oke, PPC-nya kita tambahkan PPC 3. Lalu kita save. Nah, di sini kita bisa sambungkan router 3-nya ke router 2. Oke. Kita tunggu. Nah, jadi nanti untuk yang router 2 pada bagian ether 3 akan diisikan IP. Oke, kita bisa tambahkan dulu. Jadi untuk yang router 2 pada bagian ether 3 akan mendapatkan IP 10.20.20.1 lalu /24. Oke, di sini kita tambahkan. Lalu untuk yang router 3 pada bagian ether 1 akan mendapatkan IP 10.20.20.2. Oke, kita isikan 10.20.20.2. Jangan lupa prefixnya. Di sini kita bisa taruh pada bagian ether 1. Nah, lalu kita sambungkan ke PPC-nya. Kita sambungkan pada PPC 3. Nah, lalu untuk yang router 3 pada bagian ether 2 akan mendapatkan IP 192.168.3.1. Jangan lupa prefixnya. Dan untuk yang VPC-nya kita akan menambahkan IP 192.168.3.2/24. Ini untuk IP yang ada pada PPC 3. Nah, oke, selanjutnya kita bisa melakukan addressing. Jadi kita coba untuk masuk ke router 3-nya. Sini kita bisa ketikkan admin. Untuk passwordnya kita kosongkan. Lalu di sini klik N, lalu Ctrl C. Nah, di sini agar bisa masuk ke Winbox-nya, kita perlu mengetikkan atau mengaktifkan tool Romonnya lagi.
romonnya lagi kita aktifkan romon set enable sama dengan yes. Nah, di sini sudah aktif. Kita bisa pergi ke Winbox-nya. Jadi new Winbox. Lalu di sini kita connect to Romon. Nah, di sini sudah ada MikroTik. Ini hostname-nya belum saya ganti. Kita connect. Nah, di sini kita akan melakukan addressing pada router 3-nya. Tapi sebelum itu kita akan ganti terlebih dahulu untuk hostname-nya. Kita bisa pergi ke sistem, lalu identity, lalu di sini kita ganti menjadi router 3. Oke, kita apply, lalu oke. Lalu di sini kita langsung saja melakukan addressing-nya. Jadi untuk yang Ether 1 pada router 3 mendapatkan IP 10.20.20.2/24. Lalu ini interface-nya Ether 1. Lalu kita apply. Oke. Lalu untuk yang Ether 2 yang mengarah ke klien 192.168.3.1. Jangan lupa prefix-nya Ether 2, lalu kita apply. Oke. Nah, mungkin ini saja untuk yang router 2. Lalu untuk router 3, lalu untuk yang router 2 kita belum tambahkan IP pada Ether 3-nya. Oke, di sini kita bisa masuk ke router 2, IP, lalu address. Nah, di sini kita tambahkan untuk yang Ether 3 10.20.20.1/24. Untuk interface-nya Ether 3, lalu kita apply. Oke. Nah, ini sudah. Lalu di sini kita bisa menambahkan networknya terlebih dahulu dari router 2 ke router 3, berarti dia memiliki network 10.20.20.0. Oke, kita apply. Lalu untuk dari router 3 ke VPC 3 mendapatkan 192.168.3.0. Oke, kita apply. Nah, lalu kita juga akan melakukan addressing pada VPC-nya. Oke, di sini kita nyalakan VPC-nya. Kita tunggu. Nah, di sini kita bisa masuk ke VPC 3. Lalu kita bisa mengetikkan IP 192.168.3.2. Jangan lupa prefix-nya. Lalu untuk gateway-nya IP Ether 2 yang mengarah ke VPC 192.168.3.1. Kita enter. Lalu jika kita coba lihat show IP, nah dia sudah ada. Nah, lalu karena di sini terdapat network baru, maka kita harus mengenalkan pada router 1 dan router 2. Oke, kita bisa lihat untuk pada bagian IP, lalu root. Nah, di sini baru ada dua network, 20.0 dan 3.0. Berarti yang ini sudah ditambahkan. Lalu kita akan menambahkan 2.0, 1.0, dan 10.0. Oke, di sini kita tambahkan untuk yang 192.168.2.0. Jangan lupa prefix-nya. Lalu untuk gateway-nya, karena dari router 3 ingin ke 2.0, maka dia melewati Ether 3 yang dimiliki router 2. Oke, 10.20.20.1 kita bisa apply. Nah, dia sudah mendapatkan informasi AES. Lalu di sini kita tambahkan untuk yang 1.0 192.168.3.0.
1.1.0, jangan lupa prefixnya. Lalu untuk gateway-nya, karena dari router 3 ingin ke 1.0, maka dia melewati yang Ether 3 pada router 2. Oke, kita isikan 10.20.20.1, lalu kita bisa play, lalu oke. Lalu untuk yang terakhir, kita tambahkan yang 10.0, 10.10.10.0. Lalu untuk gateway-nya masih sama 10.20.20.1. Oke, kita play. Nah, kita juga harus menambahkan pada router 1 dan router 2 terkait si network baru ini. Oke, kita bisa masuk ke router 2 terlebih dahulu. Nah, jadi di router 2 sudah ada 10.0, 20.0, dan 1.0, 2.0. Jadi yang belum ditambahkan itu adalah 3.0. Oke, di sini kita tambahkan 192, 168, 3.0. Jangan lupa prefixnya. Lalu untuk gateway-nya, karena dia dari router 2 ingin ke 3.0, maka dia melewati Ether 1 yang dimiliki router 3. Oke, kita isikan 10.20.20.2. Kita apply. Oke. Nah, di sini sudah untuk yang router 2 mungkin sudah. Kita bisa pergi ke router 1. Nah, di sini untuk router 1 kita belum menambahkan yang 3.0 dan 20.0. Oke, di sini kita bisa tambahkan 192.168.3.0. Jangan lupa untuk prefixnya. Lalu untuk gateway-nya, karena dari router 1 ingin ke 3.0, maka dia melewati Ether 1 yang dimiliki router 2. Oke, kita isikan 10.10.10.2. Kita apply. Lalu oke. Nah, dia sudah ada informasi AS. Lalu di sini kita tambahkan untuk yang 20.0. Oke, di sini kita tambahkan 10.20.20.0. Lalu untuk gateway-nya masih sama 10.10.10.2. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, lalu kita bisa lakukan pengujian dari PPC 3 ingin ping ke PPC 2. Oke, kita coba ping 192.168.2.2. Nah, dia sudah bisa. Oke. Lalu kita juga akan memperkenalkan terkait tracer. Jadi tracer itu atau trace. Jadi trace itu dia menentukan jalur yang akan kita lewati untuk mencapai network tujuan. Oke, di sini kita sudah ping ke 2.2. Di sini kita bisa lihat 192.168.2.2. Nah, jadi dia melewati 192.1, lalu 10.20.20.1, dan yang terakhir network tujuannya 2.2. Oke, selanjutnya kita akan kembangkan topologi kita menjadi 4 router. Oke, di sini kita bisa tambahkan router baru. Kita tambahkan untuk router 4-nya. Kita ganti untuk name-nya router 4. Lalu untuk kemu option-nya kita kosongkan, kita hapus, lalu save. Lalu di sini kita jalankan terlebih dahulu agar tidak terlalu lama. Lalu kita bisa menambahkan untuk yang PPC-nya. Di sini kita ganti namanya PPC 4, lalu save. Kita tunggu. Nah, di sini kita bisa
sambungkan router 4-nya ke router 3. Oke, kita sambungkan. Kita tunggu agak sedikit lama. Lalu kita juga sambungkan untuk yang VPC 4-nya. Oke, kita sambungkan. Kita tunggu. Nah, lalu untuk yang router 3 pada Ether 3 akan mendapatkan IP 10.30.30.1. Ini untuk yang Ether 3 pada router 3. Oke. Lalu kita bisa tambahkan untuk router 4 pada Ether 1. Oke, di sini kita 10.30.30.2/24. Oke, di sini kita terapkan pada router 4 pada bagian Ether 1. Oke. Jadi nanti router 3 ke router 4 akan mendapatkan network 10.30.30.0. Oke, kita apply. Lalu untuk yang router 4 ke VPC 4, kita tuliskan dulu. Dia akan mendapatkan 192.168.4.1. Lalu trafficnya ini untuk yang router 4 pada bagian Ether 2. Lalu untuk yang VPC 4-nya akan mendapatkan 192.168.4.2. Jangan lupa prefix-nya. Oke, di sini kita terapkan pada VPC 4. Nah, lalu untuk network-nya kita isikan 192.168.4.0. Kita apply. Nah, kita bisa melakukan addressing terlebih dahulu. Untuk yang router 3 terlebih dahulu. Oke, di sini kita isikan pada Ether 3-nya. Kita isikan 10.30.30.1. Jangan lupa prefix-nya pada bagian Ether 3. Lalu kita isikan melakukan addressing pada router 4-nya. Jadi di sini kita perlu mengaktifkan Romon terlebih dahulu pada router 4-nya. Kita login menggunakan admin. Lalu kita enter. Di sini kita N, lalu Ctrl C. Nah, di sini kita akan mengganti hostname terlebih dahulu. System identity, lalu set name sama dengan router 4. Lalu kita enter. Lalu di sini kita bisa mengaktifkan untuk Ramonnya. Kita tool, lalu Ramon set enable sama dengan yes. Oke, Ramonnya sudah aktif. Kita bisa pergi ke router 1, lalu new inbox. Lalu di sini kita connect to Ramon. Oke, dia router 4-nya sudah ada, kita bisa connect. Nah, kita akan menambahkan IP terlebih dahulu
pada Ether 1 dia mendapatkan 10.30.30.2/24. Pada bagian Ether 1 kita apply lalu oke. Lalu pada bagian Ether 2-nya yang mengarah ke klien 192.168.4.1/24. Oke, di sini kita pilih interface-nya yang Ether 2, lalu apply. Oke. Lalu di sini kita lakukan addressing pada PVC-nya. Kita jalankan untuk PVC 4-nya. Kita tunggu. Oke, dia sudah jalan. Kita bisa buka PVC 4-nya. Lalu di sini kita masukkan IP-nya 192.168.4.2/24. Lalu gateway-nya yang mengarah ke PVC dari router 4 192.168.4.1. Kita enter. Lalu kita lakukan show IP. Nah, dia sudah mendapatkan IP-nya. Nah, lalu karena di sini terdapat network baru, maka di sini kita bisa tambahkan untuk network barunya. Misal dari router 4, kita pergi ke menu IP, lalu root. Nah, di sini yang belum ditambahkan itu apa? Nah, di sini sudah ada 30.0 dan 4.0. Nah, di sini kita belum menambahkan 3.0, 2.0, 1.0, 10.0, dan 20.0. Oke, di sini kita bisa tambahkan untuk yang 3.0 terlebih dahulu. 192.168.3.0. Jangan lupa prefix-nya. Lalu untuk gateway-nya, karena dari router 4 ingin ke 3.0, maka dia melewati Ether 3 yang dimiliki router 3. Oke, kita isikan 10.30.30.1. Oke, kita play. Nah, dia sudah ada informasi AS. Lalu kita tambahkan untuk yang 2.0, 192.168.2.0. Jangan lupa prefix-nya. Untuk gateway-nya sama 30.1, 10.30.30.1. Lalu kita apply. Lalu oke. Lalu kita tambahkan untuk yang 1.0. 192.168.1.0. 1.0. Jangan lupa prefix-nya. Untuk gateway-nya masih sama 10.30.30.1. Oke, kita bisa apply. Nah, di sini sudah AS. Lalu kita tambahkan untuk yang 10.0 dan 20.0. Oke, tambahkan 10.10.10.0. Jangan lupa prefix-nya. Lalu untuk gateway-nya, karena dari router 4 ingin ke 10.0, maka dia melewati yang Ether 3. Oke, kita isikan 10.30.30.1. Kita apply. Oke. Lalu tambahkan untuk yang 20.0, 10.20.20.0. Jangan lupa prefix-nya, dan untuk gateway-nya masih sama 10.30.30.1. Jadi kita apply, lalu oke. Nah, di sini kita sudah menambahkan pada bagian router 4-nya. Lalu kita tambahkan juga pada bagian router 3. Nah, di sini kita lihat apa yang belum ditambahkan. Nah, di sini yang belum ditambahkan itu cuma 4.0. Nah, kita bisa tambahkan 192.168.4.0. Jangan lupa prefix-nya. Lalu untuk gateway-nya, karena dari router 3 ingin ke 4.0, maka dia melewati yang Ether 1 ini. 10.30.30.2. Oke, kita apply. Lalu oke. Oke, mungkin ini saja untuk router 3. Lalu untuk yang router 2, di sini sudah ada 10.0.
20.0, lalu yang belum ditambahkan itu 30.0 dan 4.0. Oke, kita bisa tambahkan untuk yang 30.0 terlebih dahulu. 30.0, jangan lupa prefix-nya. Untuk gateway-nya, karena dari router 2 ingin ke 30.0, maka dia melewati Ether 1 ini. 10.20.20.2. Oke, kita bisa apply. Lalu kita tambahkan untuk yang 4.0. Oke, di sini mau kita tambahkan untuk 192.168.4.0. Jangan lupa untuk prefix-nya. Lalu untuk gateway-nya, karena dari router 2 ingin ke 4.0, maka dia melewati yang Ether 1 ini 10.20.20.2. Oke, kita apply. Nah, dia sudah AS. Lalu kita tambahkan untuk yang router satunya. Di sini sudah ada 10.0, 20.0. Lalu yang belum ditambahkan itu 30.0 dan 4.0. Oke, di sini kita tambahkan 192.168.4.0. Jangan lupa prefix-nya. Lalu karena dari router 1 ingin ke 4.0, maka dia melewati yang Ether 1 ini. 10.10.10.2. Kita bisa apply. Lalu oke. Lalu kita tambahkan yang untuk yang 30.0. Tambahkan 10.30.30.0. Jangan lupa prefix-nya. Untuk gateway-nya sama 10.10.10.2. Lalu kita apply. Lalu oke. Nah, lalu kita bisa melakukan pengujian dari PVC 4. Kita coba ingin ping ke PVC 1. Kita coba ping 192.168.1.2. Nah, dia sudah bisa, teman-teman. Oke, mungkin ini saja